Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Firpa Valevi, NIM 169. Saya Amelia Cahani Putri dengan NIM 170. Saya Artusti Yusimilani, NIM 173. Di sini kami akan diskusi mengenai informasi dan kesehatan dari bank umum, bank daerah, dan juga bank perkreditan rakyat. Bank yang kami pilih yaitu Bank Umum CIMB Niaga, Perumda BPR Bank Magelang, dan juga Bank Daerah BPD Banten. Yang pertama yaitu mengenai informasi umum. Informasi umum dari Bank CIMB Niaga yaitu Bank CIMB Niaga adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1955 dengan nama Bank Niaga. Kemudian berubah menjadi CIMB Niaga setelah diakuisisi oleh CIMB Group pada tahun 2008. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan layanan perbankan digital. Selanjutnya, Perumda BPR Bank Magelang merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang beroperasi di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bank ini didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Kota Magelang. Sebagai bank daerah, BPR Bank Magelang berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat di wilayah Magelang dan sekitarnya. BPR Bank Magelang menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan layanan perbankan lainnya. Bank ini juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu BPD Banten atau Bank Pembangunan Daerah Banten merupakan bank daerah yang beroperasi di Provinsi Banten, Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1960 dan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten. BPD Banten menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan layanan perbankan lainnya. Selanjutnya, diskusi yang kedua yaitu mengenai kesehatan bank. Untuk yang pertama yaitu kesehatan Bank Umum CIMB Niaga. Emiten perbankan PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA mencatat laba konsolidasi sepanjang semester 1 tahun 2023 naik 27,34% menjadi 3,26 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,56 triliun. Mengutip laporan keuangannya, laba bank only pada paruh pertama tahun ini tercatat naik menjadi 3,11 triliun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 2,39 triliun. Capaian laba tersebut didorong oleh pendapatan bunga CIMB Niaga yang mencapai 11 triliun atau tumbuh dari periode tahun sebelumnya yang sebesar 9,27 triliun rupiah. Selain itu, bank konsolidasi CIMB Niaga juga turun dari 2,73 triliun menjadi 4,16 triliun rupiah. Penurunan dari beban tersebut seiring kenaikan komisi menjadi 1,79 triliun rupiah dari sebelumnya 1, triliun rupiah. Selanjutnya, margin bunga bersih atau net interest margin juga naik level 4,61% pada Juni 2023, yang sebelumnya margin tersebut berada di level 4,54% pada Juni 2022. Di sisi lain, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO juga menurun menjadi 73,09% dari sebelumnya 74,01%. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi perbankan dalam menjalankan usaha. Di sisi penyaluran kredit, CIMB Niaga telah menyalurkan kredit mencapai 205,07 triliun per Juni 2023. Kredit ini naik 8,11% sejak tahun lalu. Sementara itu, aset BNGA naik 6,01% di capaian 329,68 triliun rupiah. Seiring pertumbuhan kredit, rasio kredit macet atau non-performing loan atau NPL gross BNGA menurun 3,5% menjadi 2,53% pada Juni 2023. Sementara rasio NPL netnya berkurang 0,98% menjadi 0,75% di paruh pertama 2023.
BNGA mencatat dana pihak ketiga atau DPK sebesar 235,78 triliun per Juni 2023. DPK seimbang niaga naik 1,55% dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, dana murah atau current account, saving account atau CASA-nya menyusut dari 152,65 triliun rupiah menjadi 151,6 triliun rupiah. Selanjutnya, Perumda BBR Bank Magelang menunjukkan kinerja positif. Per Juni 2023, Bank Magelang membukukan aset 248,93 miliar. Penyaluran kredit ke masyarakat menyentuh angka 203,93 miliar. Adapun dana yang dihimpun dari masyarakat mencapai 199,24 miliar. Menurut Dirut Perumda BBR Bank Magelang, Heri Nurjianto, per Juni memperoleh laba 1,29 miliar. Wali Kota Magelang, Dr. Muhammad Nur Aziz, memberikan pujian bagi Bank Magelang. Ia bahkan telah mendengar dari berbagai pihak termasuk dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan Bank Magelang termasuk bank yang sehat di Jawa Tengah. Menurut OJK, bank ini sehat, tidak ada masalah dan masyarakat layak percaya dengan Bank Magelang. Selanjutnya yaitu kesehatan BPD Banten. Di tengah pertumbuhan pesat para perusahaan perbankan dengan catatan laporan keuangan semester 1 tahun 2023 yang membukukan laba meningkat, nampaknya hal itu tak berlaku bagi bank daerah satu ini. Bank daerah yang masih terus menanggung kerugian tersebut adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau BEKS. Mengacu data keuangan perseroan yang disampaikan kepada BEI dan dikutip Rabu 26 bulan 7 tahun 2023, BEKS malah mengalami kerugian kumulasi atau defisit pada pos ekuitas yang membengkak jadi 2,92 triliun rupiah per 30 Juni 2023. Posisi itu memburuk jika dibandingkan dengan saldo rugi atau defisit per akhir tahun 2022 yang masih tercatat senilai 2,89 miliar rupiah. Hal ini tentunya mempengaruhi kestabilan keuangan ekuitas, di mana ekuitas turun menjadi 1,61 triliun rupiah dibandingkan akhir tahun 2022 yang bernilai 1,64 triliun rupiah. Adapun pendapatan bunga Bank Banten sepanjang 6 bulan pertama tahun 2023 tercatat turun menjadi 222,41 miliar rupiah dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 tercatat 226,84 miliar rupiah. Namun, perseroan mampu menahan beban bunga di angka 127,34 miliar rupiah atau putaran dari sebelumnya 170,61 miliar rupiah, sehingga pendapatan bunga bersih naik menjadi 95,07 miliar rupiah dari 56,23 miliar rupiah. Pada semester ini, BEKS membukukan pendapatan operasional lainnya senilai 31,41 miliar rupiah atau turun dari periode sama tahun 2022 senilai 40,85 miliar rupiah. Sehingga jumlah pendapatan operasional Bank Banten naik menjadi 126,48 miliar rupiah secara years on years dari 97,8 miliar rupiah. Pada akhirnya, Bank Pembangunan Daerah Banten membukukan rugi bersih pada triwulan kedua 2023 sebesar 24,1 miliar rupiah. Membaik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang mencetak kerugian sebesar 83,2 miliar rupiah. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan 0,47 rupiah per lembar saham. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.